Lalu bagaimana pantauan arus mudik di sejumlah wilayah? Di stasiun Pasar Senen sudah ada rekan kami Jasmine Rahmadi. Dan di stasiun Tugu, Yogyakarta ada Budi Zulkifli. Pertama kita ke stasiun Senen terlebih dahulu. Selamat pagi Jasmine, bagaimana pantauan mudik pagi ini di sana? Ya, selamat pagi Yohana dan juga pemirsa. Memang benar sekali tampaknya hari ini semakin banyak calon pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan data pada tanggal 20 April 2022 kemarin, terdapat 21 kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dengan volume penumpang sebanyak 6.072 penumpang atau tingkat keterisian 40%. Angka tersebut terus meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Padahal memang sebelumnya PT KAI juga sudah mempersiapkan masa angkutan mudik dari H-10 sampai H+10 Hari Raya Idul Fitri atau lebih tepatnya dari tanggal 22 April sampai 13 Mei 2022. Artinya memang hingga saat ini sebenarnya masa angkutan mudik ini belum dimulai, namun tampaknya sudah cukup banyak pemudik yang akan melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Nah, Yohana dan juga pemirsa, memang sebelumnya Humas PT KAI Daob 1 Jakarta mengatakan bahwa di masa angkutan mudik pra-lebaran atau lebih tepatnya H-1 sampai H-10 sampai H-1 Lebaran, yakni tanggal 22 April sampai 1 Mei 2022, terdapat sebanyak 342.000 tempat duduk yang tersedia, di mana sekitar 71% diantaranya ini sudah terpesan atau sekitar 242.000 kursi ini sudah habis terjual, yang mana artinya sisanya adalah sekitar 100.000 kursi saja untuk masa angkutan mudik pra-lebaran. Memang yang menjadi tanggal favorit dari para pemudik ini adalah dari tanggal 27 April sampai 1 Mei 2022, sehingga masyarakat yang ingin melakukan pemesanan bisa melakukan pembelian tiket untuk tanggal 22 April sampai 26 April 2022, karena pada tanggal tersebut masih tersisa sekitar 100.000 kursi. Rencananya PT KAI atau khususnya Daob 1 ini akan mempersiapkan sekitar 58 kereta api perharinya selama masa angkutan mudik berlangsung, yang mana memang kapasitas di dalam kereta api ini adalah 100% dari tempat duduk yang tersedia. Nah, Yohana dan juga pemirsa, memang hal lainnya yang perlu diingat oleh para calon penumpang ini adalah protokol kesehatan yang juga dijadikan syarat perjalanan bagi para calon penumpang, di mana seluruh calon penumpang ini diwajibkan untuk divaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Sementara calon penumpang yang baru divaksin dosis kedua ini wajib melampirkan hasil PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam ataupun antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Sementara untuk calon penumpang yang baru divaksin dosis pertama ini wajib melampirkan hasil PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam, dan yang belum divaksin sama sekali juga perlu melampirkan hasil PCR dan juga surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Dan memang saat ini pun diberlakukan peraturan baru untuk anak-anak usia 6 sampai 17 tahun, yang mana ini baru diberlakukan dari tanggal 20 April 2022 kemarin, di mana anak-anak yang sudah divaksin dosis lengkap atau dosis kedua ini sudah tidak lagi perlu melampirkan hasil PCR ataupun antigen. Nah, Yohana, kami akan terus memantau situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Yohana. Untuk daerah tujuan terbanyak nih, paling banyak daerah mana Jasmine? Ya, Yohana dan juga pemirsa, memang menurut pantauan kami, sebagian besar dari calon penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ini diberangkatkan ke beberapa kota di Pulau Jawa, begitu seperti Yogyakarta, Surabaya, dan juga beberapa kota lainnya yang berada di Pulau Jawa. Yohana. Ya, lalu melihat bahwa di sana terdapat banyak penumpang yang sudah bersiap-siap untuk perjalanan keluar kota ini, apakah ada antisipasi dari pihak PT KAI jika terjadinya lonjakan penumpang? Ya, Yohana dan juga pemirsa, memang untuk antisipasi dari pihak PT KAI ini yang sudah dilakukan adalah tentunya mempersiapkan lebih banyak kereta api dibandingkan biasanya, yakni sekitar 58 kereta api per hari nanti pada masa periode mudik. Selain itu juga tentunya memastikan bahwa protokol kesehatan ini tetap diterapkan dengan baik. Di antaranya adalah dengan memastikan seluruh penumpang ini sudah divaksinasi dosis ketiga atau booster.
dan yang belum divaksinasi dosis ketiga ini wajib melampirkan hasil PCR ataupun antigen. Selain itu, di sini pun masih terlihat adanya booth untuk melakukan rapid test antigen yang mana ini dikenakan biaya sebesar Rp35.000. Stasiun Pasar Senen pun juga menyediakan sentra vaksinasi yang mana ini dibuka setiap harinya dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk vaksinasi dosis ketiga. Dan memang diimbau untuk para calon penumpang yang ingin melakukan vaksinasi di stasiun ini untuk melakukannya H-1 sebelum keberangkatan agar tidak terjadi keterlambatan keberangkatan. Yohana. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi melaporkan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Tadi kita telah melihat bahwa banyak penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar kota. Bagaimana dengan situasi terkini di Stasiun Yogyakarta? Kita langsung tanyakan kepada Budi Zulkifli sebagai salah satu daerah yang menjadi tujuan kepergian dari Jakarta. Selamat pagi Budi, bagaimana untuk kondisi saat ini di sana? Ya, selamat pagi juga Yohana. Pagi ini kami berada di Stasiun Tugu Yogyakarta dan bisa saya gambarkan situasi di sini seperti yang Anda lihat di belakang saya. Memang untuk pemberangkatan maupun kedatangan penumpang kereta api di Stasiun Tugu pada pagi ini pukul 5:30 masih terpantau sepi dari kedatangan maupun keberangkatan para calon penumpang melalui Stasiun Tugu Yogyakarta ini. Tadi dari keterangan petugas di sini menyebutkan bahwa biasanya peningkatan volume penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta ini akan mulai terlihat pada pagi nanti sekitar pukul 7 dan juga pada periode pemberangkatan sekitar pukul 18 sampai malam hari. Biasanya pada jam-jam tersebut akan terlihat peningkatan dari penumpang yang datang maupun yang berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Dari data yang kami pegang menurut Humas PT Kereta Api Indonesia Daob 6 Yogyakarta yang menyebutkan bahwa saat ini untuk pemesanan tiket kereta jarak jauh ini sudah mencapai 52% dari total kuota yang disiapkan untuk angkutan lebaran. Kalau dijumlahkan 52% itu berada di angka 146.253 pemesanan tiket dari total volume penumpang angkutan lebaran sebanyak 282.926. Dari ini kita bisa lihat bahwa pada H-10 ini menuju Lebaran memang baru 52% dari pemesanan tiket yang terdata dari catatan yang kami terima dari pihak Humas Kereta Api Indonesia Daob 6 Yogyakarta. Memang angkutan Lebaran ini baru dimulai oleh PT Kereta Api Indonesia itu mulai tanggal 22 April nanti sampai pada tanggal 13 Mei 2022. Kami juga memantau seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa memang ada aturan baru yang ditetapkan oleh pihak PT KAI untuk kewajiban perjalanan jarak jauh kereta api yaitu swab antigen maupun PCR yang sebelumnya bagi anak usia 6 sampai 17 tahun ini saat ini sudah untuk yang sudah vaksin dosis kedua tidak diperlukan lagi untuk melampirkan hasil negatif tes swab antigen. Ini sudah berlaku mulai tanggal 20 kemarin. Mungkin seperti itu gambaran suasana pagi ini yang bisa kami ceritakan dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Kita kembali ke Yohana di studio. Baik, terima kasih laporan Anda Budi Zulkifli dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan tadi sudah ada Jasmine Rahmadi yang melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta.